mengeluarkan anggota keluarga lama buat bikin BPJS keluarga baru gimana? Nah, ini yang dimaksud pisah kakak tadi ya. Pengurangan anggota keluarga. Jadi ketika ada anggota keluarga baru menikah atau misalkan pisah kakak, itu harus diselesaikan dulu tanggungannya atau tagihan sebelumnya. Nanti bisa melakukan update ya, penambahan atau pengurangan anggota keluarga atau pembaharuan kakak juga. Jadi kalau misalkan meninggal ya pengurangan anggota keluarga bisa melampirkan akta kematian dan juga KTP-nya atau kakaknya. Kalau misalkan penambahan anggota keluarga karena ini bisa juga, atau pembaruan kakak juga bisa di WA Pandawa itu juga ada menu-menunya ya, kayak penambahan atau pengurangan entah karena peserta meninggal atau pembaruan kakak juga bisa. Kakak bisa. Jadi udah ada semua di sana WA Pandawa ya teman-teman, bisa diakses 24 jam. Udah nih, udah paham ya sampai sini ya. Siapa tadi yang tanya nih? Kak, nih Kak mau nanya, silakan langsung aja ketik ya pertanyaannya. Nih Kak Feby tadi nih, mana tadi Kak Feby? Aduh hilang lagi Kak Feby. Ke atas ya? Iya. Kita harus scroll langsung ke atas. Banyak soalnya. Anakku PBI tiba-tiba aktif. Nah ini tadi jadi sifatnya PBI tadi udah disampaikan. Memang sifatnya PBI itu sifatnya tidak seumur hidup, jadi tidak bisa sewaktu-waktu dinonaktifkan oleh pusat berdasarkan SK Kementerian Sosial tadi. Jadi selama masih aktif berarti masih masuk SK pusat, tapi kalau sudah tidak aktif berarti sudah tidak masuk SK dan digantikan oleh orang lain yang masuk SK tersebut. Gitu ya kakak, bisa langsung aja daftar mandiri kalau memang pengen langsung aktif, yang pasti aktif gitu ya kakak. Betul. Yang penting bayar rutin minimal itu di kelas 3 nih ada 35.000 per orang per bulan, jadi murah banget sebenarnya kak. Untuk asuransi kesehatan kita hanya di 35.000 per orang per bulan. Banyak nih. Jadi kita scroll pertanyaan yang agak beda gitu ya. Beda ya. Kalau sama terus pengertian JKN apa Kak? Wah ini nih Kak Sufi. Apa nih Kak Nadira nih JKN? Nah, JKN sendiri Jaminan Kesehatan Nasional teman-teman. Nah mungkin dengernya biasanya orang-orang BPJS Kesehatan gitu ya. BPJS Kesehatan, aku punya BPJS Kesehatan. Sebenarnya program BPJS Kesehatan itu adalah program JKN. BPJS Kesehatan itu sebagai penyelenggaranya, seperti kita. Betul, pelaksananya. Betul, petugas BPJS Kesehatan yang mempunyai program JKN. Pastinya bekerja sama dengan pemerintah. Gitu teman-teman ya. Kak Sufinda, makasih loh udah bertanya ya. Mungkin di sini teman-teman sebenarnya bingung JKN JKN itu apa ya? Biasanya itu yang terdengar tuh KIS gitu. Juga KIS ya. dari pemerintah, kartu KIS, kartu hijau itu biasanya. Gitu. Kartu KIS itu kartunya ya, kartu Indonesia Sehat teman-teman. Sekarang kita udah tidak pakai kartu lagi. Kita berbasis NIK udah sekarang. Betul. Wah, banyak sekali. Kak, ini kayaknya banyak pemutihan, kita harus jawab lagi. Jadi kita untuk pemutihan masih belum ada arahan langsung dari pusat, jadi kita tetap menunggu dan juga tetap berlaku seperti sebelumnya. Jadi tetap kalau kewajiban iuran berbayar tetap, kalau misalnya tagihannya tetap akan harus dibayarkan apabila yang bersangkutan memang mau pakai BPJS Kesehatan ini. Jadi memang harus wajib dibayarkan sesuai aturan yang berlaku. Betul. Dan itu maksimal 24 bulan ya tunggakan plus 1 bulan berjalan. Itu ya kakak, jangan menunggu. Mungkin mau menunggu info lebih lanjut kan nggak tahu ya. Iya, kan masih belum ada informasi kita, jadi kita juga belum mendapatkan arahan apapun. Kak, priority lagi. Apa itu? Kak, BPJS ikut perusahaan namun tidak dibayar oleh perusahaan, gimana? Wah, ini harus dipastikan dengan HRD-nya ya, karena memang setiap perusahaan itu pasti ada PIC-nya membayar ke kita sesuai dengan perjanjian. Gitu ya kakak, bisa dipastikan dulu. Kak, kalau cek JKN itu aktif periode 2025 gimana itu kak? Nah ini maksudnya cek keaktifan. Bisa di WA Pandawa di nomor 08 118 165 165. Jadi itu ya bisa langsung di sana, nanti pilih
menu informasi, lalu cek kepesertaan, tinggal dimasukkan kirim NIK NIK-nya ya sama tanggal lahir. udah bisa muncul tuh kepesertaannya apa, aktif atau tidaknya gitu nih. Teman-teman kita udah kurang berapa menit lagi nih ya, jadi ayo nih 11 langsung menit, like-nya 21 menit ya? betul 11 menit 11 lagi. 11 menit lagi bisa. Oke, ini berapa? 3,8. Kak, BPJS Kesehatan bisa nggak buat medical check up? Waduh, kalau medical check up nih ya masih belum ya Kak? Masih ya? belum, karena Masih BPJS belum. Kesehatan itu berdasarkan indikasi medis Indikasi ya. medis, Kalau betul. medical check up kan memang dari permintaan diri sendiri untuk memeriksa lengkap kondisi pribadi. Itu tetap. Jadi memang kalau memang dirasa ada maksudnya dirasa keluhan, terus dokternya bilang ini kayaknya harus di lab, nah ya itu baru bisa ditanggung berdasarkan indikasi medis. Kembali lagi, betul. Kak, kalau dapat BPJS dari pemerintah dari zaman sekolah terus sekarang udah nikah, harus ganti nggak Kak? Selama statusnya masih aktif, nggak perlu ganti, cuma untuk update identitas, perubahan identitas aja, karena kan pasti kan alamatnya berbeda gitu. Tapi kalau untuk statusnya tetap masih aktif ya, tetap masih bisa digunakan karena masih masuk SK pusat meskipun dia terdaftarnya sebelumnya dengan ya? Orang tua ya gitu. Jadi gitu ya Kakak. Oke, kita cari-cari dulu ya sambil kita tunggu jawaban ya, tunggu jawaban dari kita tunggu jawaban. Bisa di like atau follow ya, bisa follow dulu teman-teman ya. Betul sekali, bisa di follow ya biar kita semakin semangat nih di sini. Kak, BPJS PBI ku tiba-tiba nggak aktif padahal sebulan yang lalu masih aktif. Nah itu tadi ya Kak Husna nih udah spam banyak nih, jadi Kak Husna, jadi PBI itu sifatnya pengajuan dan itu tidak selalu aktif sampai apa? Sepanjang tahun apa ya ngomongnya? Apa ya? Tergantung waktunya. Waktunya ya, tidak terus-menerus ya aktif. Tidak seumur hidup. Tidak seumur hidup. Nah itu ya ampun. Mencari kata-kata. Karena itu berdasarkan SK tadi. Jadi SK memang sering-sering dicek aja setiap bulannya melalui aplikasi Maba JKN. Jadi penting aplikasi Maba JKN. Jangan lupa kalau pengen langsung aktif ya, yang pasti rutin bayar iuran itu pakai segmen mandiri aja teman-teman ya. Bisa dialihkan aja Kak, karena kan sakit gak ada yang tahu nih. Tiba-tiba sakit non aktif, bayar umum mahal. Gitu. Betul. Ya. Non aktif di akhir bulan Kak, gimana kalau ada tulisan harus langsung itu sama non aktif juga, statusnya non aktif itu di akhir bulan itu pasti di akhir bulan, jadi tetap statusnya tidak aktif. Jadi tetap kembali beralih ke peserta mandiri. Jadi itu menerima bantuan iuran atau PPU juga bisa. PPU juga bisa, tapi itu udah statusnya tidak aktif. Betul. Bukan nunggu akhir bulan. Bukan ya nunggu akhir bulan ya. Dia juga tidak aktif. Kak mau nanya boleh Kak Gisel, boleh silakan. Kak, nah ini nih harus diluruskan nih dari anak bapak ibu. Kak, aku punya BPJS dari pemerintah, tapi ada broadcast tunggakan pembayaran Kak. Jadi gini, mungkin memang sebelum dialihkan sebagai penerima bantuan, yang bersangkutan ini terdaftar sebagai peserta mandiri. Jadi memang ada tunggakan. Jadi yang di broadcast itu adalah tagihan yang sebelumnya menjadi peserta penerima bantuan. Jadi sebelumnya menjadi peserta mandiri yang memang ada tunggakan, kemudian dialihkan ke penerima bantuan karena masuk SK Kemensos tadi gitu. Jadi tetap kalau misalkan ini memang tetap dibayarkan untuk tagihan sebelumnya. Kalaupun nanti kan PBI-nya non aktif, kalau mau beralih ke mandiri tetap dibayarkan juga untuk bisa beralih ke peserta mandiri. Itu Kak kembali. Jadi dulunya memang mandiri ya. Mandiri nggak pernah dibayar nih. Nah, muncul tunggakan, tapi akhirnya dapat dari pemerintah.
tunggakan yang lama tetap aja harus dibayarkan ya teman-teman, tidak bisa hilang. Betul, karena itu Betul. mengikut status kepesertaan BPJS Mengaktifkan kembali harus masing-masing. langsung ke kantor atau bisa lewat aplikasi, bisa lewat WA Pandawa ya teman-teman di 0811 8 165 165. Betul. Gitu. Bisa langsung di online aja teman-teman kalau ini nih tidak berkenan ke kantor ya, ataupun jauh ya mungkin ya di kantor, Betul. bisa langsung. Mbak, punya aku nggak bisa auto debit ke bankku, gimana Mbak? Nah itu nih auto debit, kalau memang terkendala di aplikasi Mobi JKN bisa langsung di bank terkait ya Mbak? Iya, langsung datang ke bank terkait untuk menanyakan proses auto debitnya, apakah memang terkendalanya tidak ada saldo atau memang kendalanya di sistemnya, atau misalkan memang sudah tidak di ACC lagi auto debitnya. Itu bisa juga. Bisa. Karena kan yang menyetujui atau yang menolak itu adalah pihak bank. Pihak bank ya. Betul. Dari kita ya udah menerima kita aja mengajukan. Ya. Oh, mengajukan. Jadi kalau pendaftaran mandiri itu kan memang diwajibkan untuk pakai buku tabungan. Nah, itu nanti kita ajukanlah ke bank. Nanti kalau misalkan memang bank menyetujui, akan diinfokan melalui email atau SMS di peserta bahwasannya memang pengajuan pakai buku tabungan yang auto debit itu berhasil, seperti itu. Kalaupun ditolak berarti ya sudah tidak di ACC karena memang ada persyaratan, mungkin foto KTP-nya atau tanda tangannya nggak sesuai atau seperti apa gitu. Jadi untuk kakaknya Kak Seu sesuai nama. Kukira namanya sesuai nama ternyata. TikTok-nya ya. Gitu teman-teman. Nah iya nih. Yuk jangan lupa di follow, like. Atau kenapa ada begini ya? Kak PB Pemda itu loh. Betul, PPU pemerintah itu maksudnya gimana Kak? Nah, BPU Pemda, BPPU Pemda. BP Pemda itu gimana nih maksudnya Kak? Penerima bantuan iuran ya Kak, tapi yang dari pemerintah daerah. Jadi kalau ada kan ada PBI itu ada dua penerima bantuan dari kementerian, dari pusat itu adalah penerima bantuan iuran. Tapi kalau misalkan dari kabupaten itu namanya PBPU Pemda yang memang dibayarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan SK Pemdanya. Jadi mungkin Kakak Martina nih dapatnya dari pemerintah daerah. Kalau di sini kan berarti Banyuwangi nih, pemerintah daerah Banyuwangi nih. Nah, paskesnya itu nggak bisa dipindah Kak, pindah harus ke di Jember itu nggak bisa. Betul. Dan harus di puskesmas ya Kak ya, untuk yang dapat bantuan iuran pemerintah daerah. Betul. Pengaktifan kembali, jadi BPJS Mandiri bisa ke puskesmas, klinik-klinik sesuai FKTP. Gimana nih maksudnya? Pengaktifan kembali. Jadi BPJS Mandiri bisa ke, mungkin maksudnya bisa nggak aku ngaktifin di puskesmas gitu kan? Atau gitu. Paskesnya? Tetap nggak bisa ya, kalau mengaktifkan peserta mandiri tetap ke kantor atau bisa ke WA Pandawa. Kalau ke Vaskes itu hanya mengetahui yang bersangkutan ini statusnya nonaktif apa tidak aktif gitu. Gitu ya, jadi nggak bisa nih Kak anak bapak ibu. Tapi kalau yang dimaksud bisa nggak aku pindah Vaskes? Bisa. Dulu di puskesmas, di klinik bisa dong. Bisa, karena itu masih masuk namanya Vaskes, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tapi nggak bisa milih Vaskesnya di rumah sakit, nggak bisa ya Kak? Karena itu tingkat lanjutan. Iya, karena itu udah tingkat lanjut. Betul. Cara ganti PBI ke Mandiri, nah bisa langsung WA Pandawa. Nih nomornya kecil ya Kak di sini ya, memang tolong ya sekarang. Ya. Kok dari pusat dulu aku gede gini Kak di sini nih, dari pusat gitu. Kecil gini kan nggak kelihatan ya, jadi bisa dicek di IG resminya BPJS Kesehatan atau ke kita VJKN Banyuwangi juga bisa. Banyuwangi ini TikTok kita juga ada tuh, udah terpampang di 0811 8 165 165 gitu. Jadi bisa langsung WA aja guys. Mana nih? Udah WA tapi nggak bisa Kak, ditunggu ya Kak balasannya ya. Nanti itu ada nomor tiket dan ditunggu nanti adminnya respon. Betul. Gitu. Kak wajib menggunakan buku tabungan nggak Kak? Betul, apabila memang offline ataupun online di kantor tetap menggunakan buku tabungan. Gitu. Mana nih, kalau masa RETL sudah selesai gimana Kak? Oh,
mungkin ini denda ya maksudnya Iya, masa denda. Jadi masa denda itu akan berlaku 45 hari Oke. sejak dibayarkan tagihannya. Jadi makanya peserta mandiri diwajibkan untuk membayarkan secara setiap bulan ya, meskipun di akhir bulan tidak apa-apa, yang penting tidak kelewat bulan. Itu mungkin lupa atau seperti apa, yang penting tidak kelewat bulan. Tapi kalaupun udah kelewat bulan, yaitu jadi memang peserta harus membayarkan denda, dan denda itu pun juga akan terinfo di rumah sakit ya. Gitu. Jadi ya kalau udah selesai masa dendanya udah Kak. Sudah, nanti apa-apa, kalau Kak. 45 bulan Nanti akan hari. hilang informasi atau keterangan tersebut, nanti seperti biasanya juga tidak akan terkena denda. Jadi kalau memang enggak dalam 45 hari itu tidak pakai rawat inap, tidak menggunakan rawat inap, tidak akan terkena denda. Tidak ada denda, dan itu biasanya kan ada keterangan di MoBJKN. Betul. Itu bakal hilang ya. Jadi ya udah diabaikan aja nih Kak. Loker Kak, loker di website Cek aja BPJS di Kesehatan IG ya, di IG betul. resminya BPJS Kesehatan Di RI. menu karir nanti Betul. ya teman-teman. Dicek-cek aja. untuk Kurang lokernya. 500 lagi nih, ayo ya di like ya. Kurang 500 orang lagi, kita nyampe 5.000. Agak ini ya untuk like ya. Wah banyak banget nih komennya. Bentar nih kita cek berapa. Nah bener nih, kita kurang 5 menit lagi 5 ya menit teman-teman. lagi. 5 menit lagi kita bakalan jawab 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan teroke nih. Wes, kita share ya, kita share dulu ya. Kita sharing pertanyaannya dulu yang nih memang. pertanyaan yang belum kita jawab ya dari tadi ya. Duh, ini Mungkin lebih banyak terkait dengan status kepesertaan ini ya. Betul banget Mbak Adel. Kalau dari BPJS 1 sendiri nih Mbak, biasanya pertanyaan terbanyak apa nih Mbak? Kalau di Pertanyaan BPJS itu 1. kalau ke rumah sakit itu biasanya kita banyak yang bertanya terkait dengan denda layanan. Denda layanan Terus ya. juga tidak aktif. Tidak aktif, Kemudian kenapa gitu? ya ternyata sudah ada masuk SK. Atau misalkan iya, surat iya. rujukannya habis, tidak bisa pakai antrian online. Oh, Karena sekarang iya, kita iya, bisa iya, tuh iya. pakai antrian online Bener di banget. aplikasi MoBJKN ketika di rumah sakit. Jadi peserta itu bisa langsung mengambil antrian tanpa menunggu H-1. Oh, jadi udah Iya sih, lebih banyak sebenarnya itu. lebih Betul. enak itu ya. Jadi memang dipastikan kalau sudah dapat surat rujukan ke rumah rujukan. sakit dipastikan surat rujukannya masih berlaku dan sesuai dengan tanggal kontrolnya. Tanggal Karena kontrol. juga nggak sesuai dengan tanggal kontrolnya juga itu nggak bisa Ada ya, yang biar yang betul. kurang gitu. Ya. Atau Gitu, misalkan tidak sesuai dengan surat kontrolnya, misalkan mundur gitu ya, betul. karena sesuatu, bisa konfirmasi ke masing-masing rumah sakitnya. Jadi bisa menghubungi CS informasi rumah sakit masing-masing yang dituju ya. gitu. Jadi udah sebenarnya udah Lebih bisa banyak itu tanya ya, nih, betul. lebih banyak. Oh, karena kenapa nih kok nggak bisa daftar ya? Ternyata habis guys kontrol surat rujukannya nih, masa waktunya 90 hari itu ya teman-teman ya. Nah terus nih mungkin kita infoin lagi untuk kita tahu nomor BPJS 1 itu melalui apa Mbak Adel nih? Jadi untuk BPJS 1 sendiri itu ada di rumah sakit, cuma kita mobile ya. Jadi memang ketika dirasa tidak ditemui, kita bisa konfirmasinya melalui poster yang ada di setiap rumah sakit, entah di IGD, ada di rawat jalan atau di rawat inap juga tertempel poster itu, yang memang tempat-tempat yang apa ya, strategis gitulah ya, ya betul. Pasti dilihat peserta nih. Betul. Atau misalkan mungkin pas di loket, pasti di samping loket itu atau di loketnya itu pasti ada loket terkait dengan pemberian informasi dari BPJS Kesehatan. Jadi ketika memang ini langsung aja ditanyakan ke petugas informasi aja, kalaupun dirasa memang peserta ini kurang berkenan, bisa menghubungi nomor HP yang ada di poster tersebut. Jadi bisa langsung menghubungi lewat telepon ataupun WA teman-teman. Ya, jadi BPJS 1 bisa ditemui di rumah sakit pakai rompi hijau saja ya, betul. Tapi ya teman-teman, BPJS 1 jangan biasanya bilang kenapa sih nggak stay di rumah sakit Mbak Betul. Adel. Kita tanya dulu nih, Karena Mbak Adel kita berapa rumah sakit nih yang ditangani? jadi Mbak Adel sendiri? petugas EP3RS yang ada di kantor cabang Banyuwangi itu ada 4 petugas, yang mana
mana dia menangani 20 rumah sakit 20 di rumah Banyuwangi sakit nih, maupun di 4 orang Situbondo. nih. Jadi dibagi ya Dibagi. teman-teman. Jadi ketika memang tidak ditemui di rumah sakit itu, pada saat itu bisa langsung menghubungi atau bisa langsung datang aja ke Iya. petugas rumah sakitnya. Karena bisa aja nanti di rumah sakit lain nih. betul, Kunjungan bisa aja di rumah sakit lain. lainnya. Jadi kita selalu mobile ya. Iya, tidak bisa stay gitu Stay ya. gitu Stay ya, di rumah sakit betul. A gitu nggak bisa karena memang yang ditangani beberapa rumah sakit. Beberapa ya, rumah sakit teman-teman. lebih dari satu. Mungkin pertanyaannya teman-teman terkait kenapa petugas BPJS 1 tidak ada yang stay, ya kebetulan aja teman-teman Mungkin pas di pas rumah sakit iya, yang di rumah lain, sakit atau yang mungkin ada lain. dinas luar yang memang di Tidak kabupaten bisa, juga ya. bisa, betul. Itu teman-teman nih. Nah, terkait 2 pertanyaan oke ya. Terima kasih. Kita tanya mana nih? Kalau sekarang sedang MRS apa gimana Bisa nih? diaktifkan kembali. Bisa diaktifkan kembali. Jadi apabila peserta ini melakukan rawat inap dan memang terkendala terkait dengan status kepesertaan, entah itu nonaktif, entah itu ada tunggakan, jadi kita memberikan waktu 3 kali dalam 24 jam itu untuk memproses BPJS Keaktifan tadi Kesehatan, ya. betul. Jadi memang kalau misalkan nonaktif atau misalkan mau pakai BPJS Kesehatannya, monggo bisa diaktifkan, diproseskan, atau misalkan ada tagihan tetap dibayarkan tagihannya, namun akan terkena denda layanan. Jadi seperti itu. Jadi biasanya terinfo juga oleh rumah sakitnya yang membantu, maksudnya statusnya nonaktif, Nggak langsung tapi ditolak rawat gitu ya. Nggak inap bisa nggak nih, langsung nggak ditolak, bisa. betul. Nggak langsung ditolak. Kalau memang yang bersangkutan memang tidak memproses, berarti ya tidak Nanti bisa pakai umum dipakai dong. BPJS Kesehatannya ya, BPJS berarti dengan kesehatannya. yang lain, entah itu Betul. umum atau asuransi kesehatan Jadi lainnya. bukan nolak ya kita, bukan Betul. BPJS Kesehatan yang nolak, tapi kita udah beri waktu. Jadi tidak bisa 3 kali menggunakan 24 BPJS jam. Kesehatan. Betul. Tapi ya tetap dirawat inap ya teman-teman. Iya. Tapi dengan penanggung lain nih. Penanggung entah umum lainnya. atau asuransi yang Betul. lain gitu ya. Nih, oke, satu pertanyaan lagi ya. Ini kayaknya ibu hamil nih. Bisa pakai BPJS Kesehatan atau enggak nih ibu hamil nih? Nih, buat ibu-ibu, Bisa pakai BPJS Kesehatannya. Betul, bisa Yang penting banget dong. ya sesuai dengan alurnya. Sesuai dengan alurnya bisa periksa di FKTP. Iya, yang FKTP penting nya statusnya dulu. aktif dan sesuai dengan alurnya. Apabila memang diberikan rujukan SC, ya harus sesuai. Jangan Ada surat rujukannya. iya betul, jangan sesuai dengan APS ya biasanya. Ya, atas permintaan sendiri itu jangan tidak bisa. ya. Nanti tidak ditanggung gitu nih sebagai penutup nih. Betul. Penutup kita ya di live hari ini, kita tekankan dulu sebenarnya kalau teman-teman butuh informasi ataupun butuh penanganan pengaduan ya saat di rumah sakit itu kemana dan bisa diakses di mana sih kita lihatnya gitu Mbak Adel nih. Jadi ketika di rumah sakit pasti yang kita tuju loket dulu ya. Nah dari loket kalau misalkan memang ada terkendala terkait dengan sistem administrasinya bisa dicekkan di petugas rumah sakit. Tapi kalau misalkan memang ada keluhan mungkin terkait dengan fasilitas kesehatannya atau mungkin terkait dengan tindakannya atau yang memang tidak sesuai, itu bisa konfirmasi ke kita ke nomor HP yang ada di poster atau bisa langsung mendatangi petugas informasi ya. Nanti akan dieskalasikan ke kita kalau misalkan memang peserta ini dirasa tidak cukup informasi dari rumah sakit seperti itu. Jadi bisa, untuk posternya bisa ditemuin di mana nih Mbak Adel? Untuk posternya ditemui di masing-masing rumah sakit. Biasanya tempat strategisnya itu di IGD ada, di rawat jalan ada, di rawat inap juga ada. Di setiap masing-masing. konten Instagram Ya, kita di juga konten ada Instagram nih, juga ada. BPJS 1 juga ada. Itu sudah ada keterangan rumah sakitnya juga dan nomor HP. Ya, Gitu betul. Ya. Teman-teman terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga sehat selalu semua. Terima kasih yang udah menemani live kita di sore ini. Betul. Kita sampaikan terima kasih dan Terima kasih, sampai jumpa kembali di live berikutnya. live lainnya. Dadah.